Ibu-ibu yang lain saya juga selalu pengen ibu-ibu itu punya kegiatan utamanya yang dibutuhkan sama dapur untuk ketahanan pangan utamanya, Mbak. Jadi kalau misalkan kita bisa memetik dari pekarangan, kenapa harus beli? Misalkan cabai, bayam, kemudian buah-buahan itu pisang, kemudian pepaya kayak gitu. Kalau sebisa mungkin kita bisa dicukupi dari pekarangan, saya rasa tidak harus beli. Apalagi kalau misalkan cabai itu kan kadang sampai 100.000 harganya, kan luar biasa. Padahal cabai itu bisa bertahan hidup selama 2 tahun. Kalau misalkan setiap rumah saja kita punya 5 pohon saja, itu sudah kita tidak perlu berpikir lagi mau cabai mau mahal harganya berapa, kita nggak pusing gitu. Saya pengen banget ibu-ibu punya kesadaran betapa pentingnya pekarangan itu ditanami. Iya, di Pokja 3. Nanti kita kerjasama dengan Dinas Pertanian, kita memberikan bibit atau benih itu ke ibu-ibu. Tapi kita memang tidak mudah untuk menyadarkan ibu-ibu betapa pentingnya mengelola pekarangan dengan baik. Jangan sampai nanti kita sudah memberikan bibit, kita memberikan benih, terus hanya didiamkan di situ saja, tidak ditanam, kemudian tidak dirawat, nanti juga sayang sekali. Jadi makanya ada beberapa ibu-ibu nanti yang memang akan saya ajak ke sini. Ini loh, saya ternyata berkebun itu menyenangkan dan ternyata ada tanaman juga yang di dataran tinggi, katanya di dataran tinggi saja bisa hidup bagus, ternyata di sini juga bisa. Contohnya anggrek ini kan juga bisa dengan beradaptasi. Saya bawa dari Batu, itu kan dingin, Mbak. Terus kemudian saya isolasi dulu, saya taruh di tempat teduh yang di sebelah sana tadi. Nanti kalau sudah mulai pelan-pelan beradaptasi, saya bawa yang di sini, yang sini agak lebih panas. Bisa sebenarnya. Kita masih menyampaikan ini ke Dinas Pertanian ya. Terus kemudian dana RT itu juga ada dana untuk mokel. Nah, itu saya minta Pak RT nanti menyampaikan ke ibu-ibu biar ibu-ibu yang mengelola dana RT itu. Nah, nanti untuk kontrolnya adalah PKK Akademia, bener enggak? Misalkan RT sini kan setiap desa kan PKK Akademia ada 2 ya, Mbak. Misalkan RT sini sudah ditanami apa gitu. Sebenarnya kan ini kan kepentingan ibu-ibu ya, tapi memang harus benar untuk edukasi, untuk menularkan itu memang tidak mudah. Jadi kita harus bikin contoh dulu, tidak hanya sekedar berbicara. Makanya di sini saya ada tanaman yang ya masih apa adanya seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bisa ternyata menanam itu senang, indah, dan kemudian bermanfaat buat dapur utamanya, Mbak, ketahanan dapur. Jadi ibu-ibu, saya rasa kalau bukan ibu-ibu yang bekerja pasti punya banyak waktu untuk mengelola. Nah kan ngurusi rumah pasti repot ya, tapi pasti punya waktu untuk mengelola pekarangan itu, karena sebenarnya tidak mudah, tidak perlu bantuan bapak-bapak juga bisa, karena ya kalau misalkan nanamnya itu di tanah ya paling hanya butuh cetok itu saja kan, terus kemudian sarung tangan, karena pasti perempuan harus tangannya tetap cantik dan halus, nanti jangan sampai kasar ya. Terus medianya kalau saya ya hanya sekam, kemudian tanah, kemudian pupuk kandang. Ini komposisinya kalau di pot ini hanya 1:1:1. Tapi kalau misalkan di tanah kan hanya sekam sama pupuk kandang saja. Lebih aman menanam itu langsung ke tanah sebenarnya, tidak di pot. Karena kalau di pot, kalau misalkan musim penghujan seperti sekarang ini nanti busuk. Tuh tanahnya asam, jadi harus rajin mengganti medianya.